Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi semua. Semoga dalam keadaan sehat ya dan berbahagia untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Pada kali ini di sini saya akan mengajar materi WAN atau biasa disingkat Wide Area Network. Dengan saya, yang belum tahu saya, nama saya Afif Hidayat. Di sini kalian bisa panggil saya Pak Afif. Nah, di sini saya untuk kelas 2 TKJ saya hanya mengajar di 2 TKJ 7 untuk mapel 1. Untuk biodata di sini untuk perkenalan ya, untuk pertemuan yang pertama di sini nama saya tadi sudah saya sebutkan, nama saya Afif Hidayat, biasa dipanggil Pak Afif. Kemudian untuk alamatnya saya beralamat di Parakan Sanggah RT 1 RW 2. Kalau kalian tidak tahu di mana itu Parakan Sanggah, itu di Banjarnegara, pusatnya di belakang terminal induk Banjarnegara. Itu rumah saya di situ, jadi belakang terminal induk Banjarnegara. Ini nomor HP saya, di sini ada 085 641 521 588. Di sini kalian nanti silakan simpan nomor saya apabila nanti ada kesulitan mengenai pembelajaran untuk mapeluan ataupun yang lain. Bisa hubungi saya di sini untuk nomor HP saya. Kemudian di SMK HKT 2 saya mengampu mapel 1 untuk kelas 2 TKJ 7, kemudian dan mapel TLJ di kelas 3 TKJ. Ini email saya d300738@gmail.com. Di sini kalian nanti bisa untuk pembelajaran nanti saya wajibkan kalian harus mempunyai akun email. Nah, akun emailnya saya wajibkan kalian memakai Gmail untuk mempermudah. Di sini untuk mapel 1 nanti kita ada kompetensi dasar untuk kompetensi semester 1 dan semester 2. Untuk semester pertama nanti berarti kalian ada 5 kompetensi dasar yang harus kalian capai untuk pembelajaran kali ini. Untuk di semester gasalnya di sini yang pertama ada menganalisis jaringan berbasis luas, kemudian nanti kalian belajar tentang mengevaluasi jaringan nirkabel, kemudian ada mengevaluasi permasalahan jaringan nirkabel, kemudian ada yang keempat ada memahami jaringan fiber optik, dan kelima ada memahami jenis-jenis kabel fiber optik. Nah, di sini nanti untuk kalian kita belajar di semester gasal kali ini. Kita nanti akan belajar tentang analisis jaringan berbasis luas. Jadi nanti contohnya kalian nanti kita akan merancang sebuah jaringan komputer berbasis luas. Nah, perancangannya seperti apa? Nanti kita biasa menggunakan beberapa aplikasi, tapi aplikasi yang kita gunakan untuk pembelajaran jarak jauh kali ini nanti saya akan menggunakan Cisco Packet Tracer untuk pembelajarannya. Jadi nanti kalau kalian yang punya laptop atau kemudian punya komputer di rumah, nanti bisa kalian download untuk aplikasi untuk memendesain jaringan itu menggunakan Cisco Packet Tracer. Dari situ nanti kita belajar itu kita menggunakan 4 pertemuan atau sekitar untuk tempat pertemuan pertama untuk kompetensinya berarti mengenai jaringan basis luas. Jadi nanti kita akan merancang jaringan seperti apa perangkatnya, kemudian nanti beberapa permasalahannya seperti apa. Berikutnya untuk yang kedua kompetensi dasarnya ada mengevaluasi jaringan nirkabel, ada 4 kali pertemuan. Di sini nanti saya fokuskan untuk jaringan nirkabel atau wireless. Jadi nanti kita akan konfigurasi dari mulai perancangan, kemudian konfigurasian jaringan wireless atau nirkabel. Kemudian nanti permasalahannya seperti apa, kita main di sini. Sebenarnya banyak sekali perangkat untuk jaringan nirkabel. Kita bisa menggunakan wireless frekuensi 2,4, kemudian frekuensi 5,8. Nanti kita menyesuaikan saja, kita tergantung nanti waktunya seperti apa. Kita bisa menggunakan frekuensi 2,4. Untuk wirelessnya kita bisa menggunakan frekuensi 2,4 dan 5,8. Nanti kita bisa pilih salah satu tergantung situasi dan kondisi nanti pembelajarannya. Berikutnya mengevaluasi permasalahan jaringan nirkabel, nanti ada 4 pertemuan. Di sini nanti evaluasinya seperti apa. Jadi nanti kalau kalian setting jaringan wireless itu ada permasalahan seperti apa. Permasalahannya seperti apa.
Kemudian nanti kalau setelah tahu permasalahannya diperbaiki. Nah itu seperti itu contohnya untuk evaluasi permasalahan jaringan nirkabel. Berikutnya yang keempat, nanti kita ada 3 pertemuan. Yang pertama nanti kita akan memahami jaringan fiber optik. Nah ini kita sudah mainan di jaringan kabel atau wire. Kabel yang kita gunakan adalah optik atau serat optik atau fiber optik. Kalau kalian dulu di kelas 10 nanti kalian dulu belajar tentang pengkabelan UTP. Di semester ini kali ini kalian akan belajar tentang kabel fiber optik. Kemudian kompetisi yang terakhir memahami jenis-jenis kabel fiber optik. Nanti kalian disuguhkan beberapa jenis-jenis dari kabel fiber optik. Ada kabel indoor, kemudian kabel outdoor, ada kabel udara, kemudian ada kabel bawah laut atau kabel tanah. Itu nanti kalian belajar tentang jenis-jenis kabel yang digunakan untuk kabel fiber optik. Berikutnya untuk semester genapnya nanti kita ada melanjutkan dari semester yang gasal, kita belajar tentang fiber optik. Yang keenam nanti kompetensinya menerapkan fungsi alat kerja fiber optik. Jadi nanti ada beberapa alat kerja. Yang pertama salah contohnya nanti ada stripper, kemudian ada cleaver, kemudian nanti ada OTDR, kemudian ada juga fusion splicer, beberapa peralatan yang digunakan untuk penyambungan fiber optik. Kemudian nanti alat kerjanya seperti apa nanti kalian belajar di sini. Kemudian yang ketujuh ada mengevaluasi penyambungan fiber optik. Jadi nanti kalian untuk di sini nanti kita akan menyambung kabel serat optik yang putus, nanti teknik penyambungannya seperti apa, kemudian nanti penggunaannya. Nanti untuk penggunaannya kita bisa menggunakan sambungan menggunakan splicer, ada yang menggunakan kabel barel. Nanti kita bisa menyesuaikan. Berikutnya yang ke-8 mengevaluasi perangkat pasif jaringan fiber optik. Jadi nanti ada perangkat yang digunakan dalam perangkat fiber optik, nanti ada contohnya ada OTDR, ada juga splicer, ada juga OLT, ada ONT. Nah seperti apa nanti kita bahas di sini. Jadi ada perangkatnya banyak sekali untuk jaringan fiber optik. Kemudian yang terakhir mengevaluasi permasalahan jaringan fiber optik. Jadi permasalahannya seperti apa dalam jaringan fiber optik, contohnya kabelnya putus atau redamannya tinggi, atau untuk jaringannya terdapat atau bending atau seperti apa, nanti kita bisa bahas di sini secara bareng-bareng. Oke. Nah, di sini nanti untuk semester ini di semester genap nanti ada setiap KD nanti ada 4 kali pertemuan. Jadi nanti kita sekitar alokasinya sekitar ada di semester gasal ada 18 pertemuan atau 108 jam. Di semester genapnya ada 16 kali pertemuan atau sekitar 96 jam. Oke, itu untuk kompetensi dasar pada materi WAN kali ini. Berikutnya nanti kita tentang WAN apa sih ya, seperti itu. Oke, nanti kita pengenalan tentang materi WAN. Di jaringan WAN, kalau kalian sudah tahu di jaringan komputer dasar dari kelas 10 ada jaringan LAN, ada jaringan MAN, ada jaringan WAN. Nah, WAN apakah sama dengan internet? Jelas berbeda. Berbedanya di mana? Seperti ini, kalau kalian lihat konsepnya, apa itu jaringan internet? Jaringan internet di sini adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan protokol, bisa menggunakan TCP/IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Nah, di sini nanti jaringan dari jaringan yang terdiri misalkan jaringan privat, jaringan publik, akademik dihubungkan dalam jaringan elektronik. Nanti bisa jaringan internet itu bisa konsepnya bisa berupa nirkabel atau jaringan optik. Kemudian internet membawa beragam sumber daya yang saling terkait dan menggunakan aplikasi yaitu www atau World Wide Web. Kita bisa menggunakan surat elektronik atau email, kemudian telepon dan berbagai berkas. Di sini untuk internet. Jadi nanti kalau internet jaringannya berbasis global. Atau istilahnya jaringan bersifat publik, itu jaringan internet. Jadi nanti kalau kalian mainan jaringan komputer setiap hari mesti kalian mainan internet. Contoh WhatsApp, kalian misalkan untuk chatting, YouTube, kalian untuk streaming video, kemudian nanti kalian main game. Nah itu semua terhubung dengan jaringan internet. Berikutnya, nah kita main di jaringan WAN. Nah nanti WAN
Di sini adalah jaringan kalau kalian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu jaringan area luas atau wide area network, merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Contoh jaringan komputer atau wilayah kota atau bahkan negara, dan dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Jadi nanti kalau kita mainan WAN, kita membutuhkan perangkat yang namanya router. Nanti kita bisa menggunakan jaringan untuk skalanya luas, bisa antar kota, kemudian antar provinsi atau antar negara. Kita bisa menggunakan WAN. Berbeda dengan ini, WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan area lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lain, sehingga pengguna komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan komputer di lokasi yang lain. Maksudnya nanti kita menggunakan jaringan yang bersifat privat. Jadi nanti kita bisa menggunakan jaringan privat untuk koneksinya. Jadi contoh, kalau kalian berbeda dengan internet, kalau kita mainan di WAN itu jaringannya misalkan hanya untuk misalkan antar kabupaten misalkan. Jadi nanti bisa bersifat privat. Contoh data perbankan. Untuk menghubungkan jaringan perbankan antara perbankan satu dengan lain. Nah, kemudian data center di setiap kabupaten. Itu otomatis kalau misalkan kita menghubungkan jaringan skala WAN, misalkan skala Jawa Tengah misalkan, otomatis setiap kabupaten nanti mempunyai data center. Nah, data center itu yang terhubung ke server pusat. Nah, itu kita bisa menggunakan konsep jaringannya WAN. Lebih besar lagi, bisa antar provinsi dan membentuk satu negara atau beberapa negara saling terhubung dalam sebuah benua. Itu konsepnya WAN. Jaringan WAN itu tidak bisa diakses secara publik. Jadi nanti jaringan WAN itu aksesnya secara privat. Jadi kalau kalian secara publik itu tidak bisa. Misalnya sebuah perusahaan, misalkan perusahaan di negara, misalkan Honda mempunyai cabang di Indonesia, kemudian pusatnya di Jepang. Jadi setiap data nanti terkirimkan melalui jaringan WAN itu hanya untuk konsumsi privat, jadi tidak untuk konsumsi publik. Untuk konsumsi publik kita menggunakan jaringan internet, jadi nanti setiap orang bisa mengakses. Tapi kalau jaringan WAN itu karena bersifat privat, itu jadi yang akses hanya yang berkepentingan saja atau yang membuat konsep sebuah jaringan. Dan kemudian jaringan WAN bisa dihubungkan dengan saluran publik, bisa dihubungkan dengan internet. Jadi nanti bisa dihubungkan dengan internet. Jadi setiap jaringan WAN itu bisa terhubung dengan internet. Tapi jaringan WAN bukan jaringan internet konsepnya. Apa yang akan kita pelajari di kelas ini untuk jaringan WAN nanti pada kelas ini kita akan pelajari bagaimana membuat jaringan dalam skala luas dengan menggunakan peralatan yang lebih kompleks lagi dibandingkan jaringan-jaringan lokal yang sudah dipelajari di kelas 10 sebelumnya. Jadi nanti dulu kalau kalian di kelas 10 untuk materi jaringan dasar, kalian menghubungkan jaringan misalkan komputer antara komputer 1 dengan komputer 2 atau beberapa komputer dalam sebuah kelas atau laboratorium atau jaringan lokal atau LAN. Nah, nanti kalau di sini untuk jaringan WAN kita membutuhkan jaringan yang bersifat luas, lokalnya masih lebih luas. Jadi beberapa jaringan lokal saling terhubung, kemudian kita buat sebuah jaringan yang namanya WAN. Jadi lebih luas untuk materi kali ini. Nanti kita bisa belajar bareng-bareng kita konsep-konsep WAN nanti. Apa yang kita pelajari di kelas ini nanti kita belajar tentang beberapa peralatan WAN. Yang pertama ada Ethernet. Ethernet nanti kita bisa menggunakan kecepatan 100 mega atau juga nanti kita mainan di kecepatan order giga. Nanti kita bisa. Kemudian ada hub atau nanti switch untuk menghubungkan beberapa komputer dalam sebuah port, namanya port RJ45 ya. Nanti kabelnya nanti bisa di sini, bisa di kabel UTP. Kemudian ada access point, nanti perangkat yang digunakan untuk jaringan wireless. Nanti kita bisa menggunakan access point. Kemudian ada router, nanti kita juga ada belajar router board mikrotik. Nanti router yang kita pelajari nanti rencana saya nanti ada beberapa brand. Contoh yang pertama ada TP-Link, kemudian ada Tenda, kemudian ada router board mikrotik. Nanti kita menyesuaikan dengan kelas yang lain, kita mau belajar yang seperti apa, dan nanti belajar di situ. Jadi kita bisa belajar mikrotik secara bareng-bareng. Oke, nanti kita main di situ. Ada bridge untuk menjembatani sebuah server jaringan dari jaringan lokal atau beberapa jaringan supaya terhubung. Ada server. Konsep server jaringan nanti kita menggunakan router board saja untuk membuat server jaringannya. Kita menggunakan router board mikrotik untuk
membuat server jaringan. Kemudian ada kabel UTP, kabel yang digunakan untuk jaringan lokal. Nanti kemudian ada fiber optik, kabel yang digunakan menggunakan slot optik untuk order gigabit. Jadi nanti beberapa pelajaran yang belajar di sini. Nanti kita yang semester 1 kita main Ethernet, hub, access point, interboard, mikrotik, kabel UTP itu di semester Gasal. Ada kabel fiber optik juga sebagian pengenalan di semester Gasal. Tapi lebih fokuskan lagi kita di semester genap untuk kabel fiber optik. Itu yang akan kita pelajari di sini. Untuk beberapa nanti materinya, untuk perangkatnya kita nanti semoga belajar bareng-bareng, kemudian tetap semangat mengikuti pembelajaran. Kalau dengan saya nanti silakan kalian bisa bertanya untuk konsep-konsep materinya, bisa ditanyakan melalui nomor saya tadi yang sudah ada di biodata saya. Seperti itu untuk pembelajarannya, untuk materi 1. Terima kasih, matur nuwun ya. Yang penting tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh kali ini. Oke, jangan lupa nanti ada beberapa penugasan, silakan dikerjakan. Saya simpel-simpel aja penugasannya. Semoga nanti kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran ya. Seperti itu, tetap jaga protokol kesehatan, jaga jarak ya, karena untuk kondisi saat ini tidak memungkinkan lagi untuk berkerumun. Jadi nanti silahkan tetap pakai protokol kesehatan supaya nanti kita bisa terhindar dari wabah pandemi saat ini. Oke, untuk pertemuan kali ini saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.